Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. Pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam kita untuk habibillah asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang beriman, para hadirin yang ada saat ini online bersama kita dalam dakwah rutin setiap subuh kita dan dengan jamaah Uzma Center yang menghadiri kajian kita. Sekarang hadis yang ke-46. Nah, mimpi orang mukmin jadi kenyataan. Ini adalah hadis yang ke-46. Hadis berikut sahih Imam Bukhari dan sahih Imam Muslim. Hadis ini di redaksi sekarang yang akan kita baca adalah matan atau redaksinya sahih Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Idza qatarabaz zaman, apabila zaman sudah semakin berdekatan. Kemarin sudah kita uraikan hadisnya ya. 1 tahun kata Rasulullah, saat itu kalian merasakan bagaikan 1 bulan, cepat sekali berlalu. 1 bulan terasa bagaikan hanya 1 minggu. 1 minggu bagaikan hanya 1 hari. 1 hari bagaikan terasa 1 jam aja, begitu cepatnya. Kemudian 1 jam bagaikan hanya sekali pembakaran daun kurma yang sudah mengering dibakar. Cepat sekali, udah 1 jam aja kita, begitu ya. Loh, udah masuk aja Ramadan, padahal baru rasanya kemarin baru Ramadan, begitulah ya. Nah, ketika saat itu sudah terasa, idza qarabaz zaman lam takad ru'yal muslimu takdzib, hampir-hampir tidak lagi ditemukan mimpinya seorang muslim yang soleh. Muslim yang tadi itu mimpinya bohong, enggak ada. Mimpi muslim yang soleh, muslim yang taat adalah mimpi yang benar, mimpi yang benar ya. Apabila zaman semakin berdekatan, mimpi orang mukmin nyaris tidak pernah dusta. Maksudnya apa? Mukmin atau muslim yang soleh. Tapi Nabi memberikan kunci. Kuncinya adalah kalau muslim mukmin yang mimpi itu orangnya jujur selama ini, terkenal orangnya lisannya jujur, tindak tanduknya jujur, maka mimpinya pasti mimpi yang benar. Kalau dia bercerita, maka yang dia ceritakan dari mimpinya pasti adalah sebuah kebenaran. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpinya pada saat itu di akhir zaman adalah yang paling benar perkataannya. Sebab seorang muslim mukmin pantang berdusta, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya mimpi yang dusta. Jadi mimpi itu ada 3 ya. Kami sudah pernah uraikan tentang masalah mimpi. Mimpi ini ada 3. Mimpi yang sebut dengan kabus. Mimpi kabus ini mimpi dari setan. Mimpi buruk, melihat hal yang mengerikan ya, menyaksikan orang hidup bangkit, hantu, pocong, atau melihat ular-ular besar, harimau yang mengejarnya, anjing jatuh dari ketinggian dan sebagainya. Ini kabus ya, kabus. Yang kedua, ru'ya salihah, mimpi yang benar ya. Mimpi yang benar ini adalah isyarat dari Allah tentang hal-hal yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Dan yang ketiga adalah mimpi yang hauhalah, mimpi yang enggak karu-karuan, mimpi yang memang hanya sekedar mainan tidur kata orang ya. Yang nomor 3 ini enggak perlu dikisah lah. Tapi nomor 1, nomor 2, nah ini adalah mimpi yang mengandung arti.
Yang pertama, mimpi dari gangguan setan menandakan kita ini sedang dekat dengan setan. Setan sedang menggoda kita, setan sedang mengganggu kita, setan sedang memasuki tubuh kita atau sedang mengincar kita. Ini berlindunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mimpi yang benar, nah ini yang layak untuk diceritakan. Tapi ceritalah pada orang-orang soleh saja, orang-orang yang taat, yang beriman saja, sehingga ketika kita menceritakan mimpi kita diaminkan oleh para malaikat. Orang soleh yang mendengar juga ikut mengaminkan. Jangan sembarang cerita, nanti akan ketemu dengan orang yang dengki, akan ketemu dengan orang yang busuk hati, ya. Lalu mereka akan berprasangka buruk kepada kita atau ingin melakukan yang buruk agar yang buruk terjadi pada kita. Na'udzubillah. Taib, saudaraku yang kami muliakan, jadi mimpi orang beriman di akhir zaman adalah mimpi yang benar. Dalam hal ini kita harus tekankan pada kita semua, mimpi para nabi wajib diimani, karena kata Rasulullah, mimpinya para nabi adalah juz'an minal wahyi, ya, adalah bahagian daripada wahyu. Wa kullu ru'yal anbiya'i wahyun, seluruh mimpinya para nabi-nabi, para rasul adalah wahyu. Lalu mimpi orang beriman di akhir zaman bagaimana? Mimpi orang beriman di akhir zaman tidak dinisbatkan kepada wahyu. Jadi makanya mimpi orang-orang beriman walaupun dia soleh taat tak boleh dipublikasikan lalu mengatakan ini akan terjadi gempa nanti 2 bulan yang akan datang. Saya lihat dari dalam mimpi saya. Ya, mentang-mentang dia ngaku sebagai wali lalu kita percaya. Tidak. Ya, karena itu bagian pada ramalan dan ini juga tidak boleh dipublikasikan. Kalau memang dia mimpi, silakan cerita pada orang-orang terdekatnya. Mimpilah yang baik-baik. Umpamanya saya menyaksikan insya-Allah tak lama lagi futuh Masjidil Aqsa, penaklukan Masjidil Aqsa akan terjadi tak lama lagi, ya. Kapan waktunya? Entahlah. Saya lihat dalam mimpi saya tak lama lagi. Kemudian saya berjumpa dengan Rasulullah, saya berjumpa dengan sahabat. Okey, sebatas itu saja. Tetapi jangan sesekali dia mengatakan tanggal sekian bulan anu tahun anu, ya, karena ini masalah gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan Allah tidak akan pernah beritahu kepada siapapun makhluk-makhluknya, ya. Kalaupun ada 1-2 orang yang mungkin dikasih tahu oleh Allah gambaran tahunnya, itu pun cukup tutup mulut, ya. Hanya kasih tahu secara global saja. Insya-Allah dekat futuh Masjidil Aqsa. Udah begitu saja. Tidak usah menetapkan dan memastikan tahun, tanggal, hari, bulan, jam, ya. Ma'adzanallah. Taib, saudaraku, seperti yang pernah saya katakan kan, 2017 saya mimpi, pernah saya sampaikan, saya merasa melihat Ka'bah itu sepi, tidak ada sesiapa pun di Ka'bah. Saya melihat Ka'bah itu suasananya seperti gelap, pernah saya sampaikan. Ternyata itu kejadian di 2020, 2021, ya, dan awal-awal 2022 tidak ada yang berkunjung ke sana karena larangan, karena COVID dan sebagainya. Atau suasana Ka'bah seperti sedang diperkosa dan dijajah oleh orang-orang yang tidak layak lagi menjadi pelayannya, ya. Dan pada hari ini kita melihat apa yang terjadi sudah terjadi. Saudaraku yang kami cintai, seperti itu ceritakan. Akan tetapi kalau memastikan, maka sekali lagi mimpi tidak bisa menjadi rujukan, mimpi tidak bisa menjadi dalil siapapun orangnya, tidak bisa menjadi rujukan, tidak bisa menjadi dalil walaupun dia kiai agung kita, khalifah suluk kita, ya, siapapun dia, sudah apapun sampai kepada tingkat wali kutub katanya, lalu dia bermimpi, jangan jadikan itu sebagai dalil, sebagai hujjah. Dalil kita hanyalah Al-Quran dan sunnah ijma' para ulama, ya. Ini yang menjadi dalil kita. Mimpi tak boleh jadi dalil. Saudara-saudaraku, dalam hal ini perlu kami luruskan sesuatu, walaupun ada pihak-pihak tertentu yang mendengar dan tidak setuju, terserah. Terkait dengan Muhammad Qasim yang ada di Pakistan, ini nggak karu-karuan viralnya di tengah-tengah komunitas yang sangat meyakini beliaulah calon Al-Mahdi. Itu gila-gilaan antusiasnya, ya, dan bahkan mengatakan sampai ke tingkat yang tak pantas
mayoritas orang yang tidak percaya dengan Muhammad Qasim nanti sebagai Al-Mahdi murtad sampai ke tingkat seperti itu. Apa ini? Karena Muhammad Qasim menceritakan, membeberkan mimpinya sejak dari usia remajanya, mimpi berjumpa dengan Allah beberapa kali, berjumpa dengan Rasulullah ratusan kali, kemudian menceritakan apa-apa dan sebagian ceritanya ada yang terjadi dan seterusnya. Ya Allah, ya Rabbi, sampai-sampai ada satu kelompok dari mereka resmi datang kemari, resmi memperkenalkan Muhammad Qasim kepada saya. Saya katakan, saya ngikutin semua yang terkait dengan Muhammad Qasim, apa ceritanya, apa yang, dan saya semuanya telah membandingkannya dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sebagai orang yang ada ilmu tentang masalah ini, maka tentu saya tidak mudah untuk percaya. Dan bukan saya katakan tidak peduli ya, saya katakan saya peduli. Buktinya saya mendengarkan, saya mengikuti, saya menelusuri. Tapi karena ada ilmu saya perbandingkan. Bukankah kata Rasulullah, taraktu fikum amrain ma in i'tasamtum bihima falan tadillu abada, kitab Allah sunnati. Aku tinggalkan dua pusaka bagi kamu, selama kamu merujuk kepada keduanya, kamu melihat dan meminta panduan dari keduanya, lan tadillu abada, sekali-kali kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ya, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait tentang Muhammad Qasim, apapun yang dikatakan orang tentang beliau, maka saya perbandingkan dengan hadis. Maka dengan perbandingan saya dengan hadis-hadis Nabi, karena dalam Al-Quran memang tidak ada ya yang dimimpikan oleh Muhammad Qasim itu, perbandingannya hanyalah dengan hadis-hadis nubuat Nabi, berita-berita besar, bisyarah-bisyarah Nabi di akhir zaman, dan tentang sosok figurnya Imam Al-Mahdi ini, kelahirannya, fisik orangnya, bagaimana masa kecilnya dan sebagainya. Saya perbandingkan semuanya, dan maaf, ini tak ketemu dengan Muhammad Qasim yang dielu-elukan dan digadang-gadang sebagai calon Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi sudah diumumkan dan dipastikan orangnya adalah dia. Sementara Muhammad Qasim sendiri berkata dan menolak kalau dia yang akan dikatakan sebagai Al-Mahdi. Oh iya, kan memang begitu syaratnya, dia harus menolak. Bukan, masalahnya ada lagi latar belakang lain disesuaikan dengan hadis Nabi, nggak ketemu. Jadi maaf tentang masalah ini, saya mengatakan kesimpulan saya tentang Muhammad Qasim. Ini kesimpulan saya. Bila nanti di depan Ka'bah beliau dipaksa untuk dibaiat menjadi Al-Mahdi, ya, kemudian yang membaiatnya adalah para ulama-ulama yang tak ada janjian mereka untuk ketemu di depan Ka'bah, dalam kondisi suasana sedang hancur lebur, kacau marau, ya, carut marut, dalam kondisi yang enggak karu-karuan, dunia penuh dengan pertumpahan darah, kezaliman sudah tak terkira-kira ketinggiannya. Maka saat itu seorang laki-laki dipaksa nanti, dan laki-laki yang dipaksa itu ditandai dulu dengan tenggelamnya penduduk negeri Baidah, yaitu negeri perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Di situ penduduk negeri itu tenggelam, dan ada 300 pasukan dari Suriah tenggelam juga di sana. Pasukan itu ingin menangkap dan mengejar laki-laki tersebut. Nah, apabila itu terjadi, lalu laki-laki itu sampai di Mekah, dia selamat ya, dia sampai di Mekah, dia tawaf, sedang tawaf itu ditangkap oleh para ulama, dipaksa untuk menerima baiat. Jika terjadi pembaiatan, itulah dia Al-Mahdi. Bila memang orangnya Muhammad Qasim, saya akan imani dia. Tapi kalau sekarang, sorry, maaf, saya tidak akan pernah menerima pengakuan dari siapapun, dari kelompok manapun, dari komunitas manapun yang mengatakan si fulan nanti Al-Mahdi. Bagaimana kita berani mengatakan fulan-fulan karena dia mimpi-mimpinya begini-begini. Mimpi bukan dalil, mimpi bukan hujah. Sekali, kalau memang terkait dengan masalah kita bicara mimpinya orang-orang beriman adalah benar di akhir zaman, itu bukan berarti menjadi dalil dan hujah untuk dijadikan sebagai pegangan akidah. Tidak, bukan itu. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Bukan itu cara berpegang akidahnya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus. Baik ya. Jadi begitu. Ikhwati fillah, hamba-hamba Allah yang kami cintai, waktu saya di Mesir, saat itu memang saya sebenarnya sedang menikmati menjadi seorang pemuda yang sangat berhati-hati dalam hidup. Saat di Mesir itu saya merasa hari-hari yang istimewa antara kami dengan Rabbul Alamin. Saya banyak diberikan oleh Allah mimpi, yang mimpi itu ketika saya cross check benar. Ya, salah satu contoh sederhana saja. Dalam mimpi saya melihat kegelisahan dan kekacauan dan gangguan yang dirasakan oleh adik saya yang sedang kuliah di Jogja. Besok siangnya saya telepon, "Adek, gimana keadaanmu? Apakah adik mengalami diganggu oleh syaitan yang terkutuk semacamnya?" Sang adik bertanya, "Kok udah tahu? Kenapa udah bisa tahu?" Allah yang beritahu.
Kemudian terjadilah diskusi, lalu saya katakan kepadanya, "Dek, katakan kepadanya yang mengganggu adik itu bahwa kamu adalah adik saya. Ya, bila mereka macam-macam, saya akan minta kepada Allah untuk menghabisi mereka." Maka adik saya berkata, "Baik, udah." Ya, jadi apa yang saya lihat dalam mimpi benar-benar terjadi dalam kenyataan. Itu contoh, ya, contoh. Nah, hari-hari ini, belakang ini, banyak orang-orang yang beriman, yang soleh-soleh, yang jujur-jujur, mimpi. Dan mimpi mereka terkait dengan masa-masa yang akan datang dan terjadi. Maka hal seperti itu sesuai dengan hadis Nabi ini. Oke, ya. Baik saudaraku yang kami cintai, tentang Muhammad Qasim sudah selesai. Bagi saya finalnya adalah bukan sekarang. Bila memang beliau adalah orang soleh, kita senang. Beliau orang yang baik, kita bersyukur. Lalu beliau mengajak kepada yang baik-baik semuanya, kita setuju. Selama itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita setuju dan kita ikuti. Tapi bila meletakkan keyakinan beliau adalah Imam Al-Mahdi, kebablasan. Yang baik, yang benar adalah nanti lihat kalau memang sudah terjadi apa yang saya katakan dan beliau dibiat paksa nanti di depan Ka'bah, ya, di tengah-tengah kekacauan dan huru-hara kezaliman, baik, kita wajib mengimani. Tidak mengimani, murtad kita, itu baru benar, ya. Jangan sekarang ujuk-ujuk langsung memurtad-murtadkan orang yang nggak percaya Muhammad Qasim itu nanti adalah Al-Mahdi masa depan, ya. Jangan sekarang, itu kebablasan. Nah, saudaraku yang kami cintai, wa ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an min an-nubuwah. Mimpinya orang muslim yang soleh, yang taat, yang jujur, itu adalah satu bahagian daripada 45 bahagian daripada kenabian. Jadi ada 45 bahagian kenabian. Salah satunya adalah mimpinya orang mukmin yang soleh. Berarti ada nempel ke dia. Ya, baik. Itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Kita masuk pada hadis yang ke-47. Hadis yang ke-47 berikut ini mengikuti budaya barat. Allah, mengikuti budaya barat. Allah. Si Muhammad bin Salman di depan televisi lokal dan internasional. Dan sekarang buka di YouTube kalau tak percaya, dengarkan apa ketika dia diwawancarai dengan penuh bangga dan percaya diri, dengan penuh rasa kagum pada dirinya sendiri. Dia berkata, "Saya pastikan seluruh Arab 5 tahun yang akan datang sudah menjadi Eropa baru," katanya. Sudah menjadi Eropa baru. Sejak 2017, sejak beliau menggulingkan calon putra mahkota resmi, yaitu Muhammad bin Nayef, ya, diambil oleh beliau, dirampok-rampas oleh beliau. Muhammad bin Nayef jadikan tawanan rumah, ya. Lalu beliau lah sang putra mahkota. Saya itu usianya masih sangat muda sekali, masih baru 29 tahun. Beliau sudah mengambil tampuk kekuasaan putra mahkota itu dari tangan Muhammad bin Nayef. Sejak itu si ayah dibuatnya tak berkutik, yaitu Raja Salman, ya. Dia yang memegang kebijakan dalam dan luar negeri. Sementara dia adalah alumnus, ya, khirij kalau bahasa Arabnya, dari Amerika. Otaknya sudah diisi oleh otak Amerika. Jiwanya, dagingnya, darahnya, nyawanya sudah disusupi oleh ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin dari dunia globalis, kaum globalis di Amerika. Nah, bagaimana setelah itu dia merubah dan merombak Arab Saudi sampai ke akar-akarnya, ya, sampai ke akar-akarnya, sampai di bulan April 2021, lagi-lagi di depan televisi saat diwawancarai, dia berkata dia menolak seluruh hadis sahih, apapun hadis sahihnya, Bukhari, Muslim, Sahih An-Nasai, Imam Ahmad, At-Tabari, Hakim dan sebagainya. Hadis sahih apapun ditolak. Yang diterimanya cuma hadis mutawatir saja. Hadis mutawatir itu segelintir, paling hanya 5%, ya, dari semua hadis Nabi. Lalu seluruh hadis Nabi yang sahih, yang di atasnya dibangun semua syariat Islam, itu diruntuhkannya. Maka sejak itu sampai hari ini, Arab menyusul Arab-Arab yang lain. Arab Saudi, ya, menyusul Arab-Arab yang lain. Arab yang lain udah lama sesat dah. Tapi Arab Saudi sejak 2017 terus sesat. Baru belakangan ini, baru beberapa hari yang lalu, dia mengeluarkan fatwa terbarunya bahwa semua wanita boleh tak pakai jilbab. Sudah meliberalkan. Ini yang disebut dengan la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibra, ya, shibra wa dhira'an bi dhira'. Benar-benar kalian akan mengikuti kembali budaya, cara berfikir, gaya, ideologi, ya, orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin tabi'tumu, atau dakhaltumu, sampai-sampai orang-orang yang kalian
kalian ikuti melakukan hal yang tak masuk akal. Kalau Nabi mengumpamakan ini, mereka mau masuk ke lubang biawak, kamu ikut-ikutan mau masuk ke lubang biawak. Ini lubang biawak mereka masuki, kamu juga ikut-ikutan masuk. Saking nggak jalannya otak ya. Menurutnya apa yang dari barat itu udah bagus, dari yang barat itulah kemajuan, dari barat itulah teknologi, dari barat itulah tanda kita sudah berubah dan sebagainya. Maka saudaraku, qulna, bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasrani kah yang kau maksud yang akan kami ikuti nanti di akhir zaman? Qala faman, kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Benar, Yahudi dan Nasrani. Hari ini Arab gila-gilaan. Kalau kelas Arab udah kayak gitu, apalagi yang luar Arab ya. Kalau Arab aja udah kayak gitu, apalagi yang luar Arab. Maka nggak heran. Maka kami ada punya seorang syekh namanya Syekh Sa'ad Al-Khambari, akramahullah. Beliau baru pulang umroh. Saya juga baru pulang kemarin ini. Dan beliau berkata, demi Allah saya dulu 2018 di Tanah Suci. Saya di sana. Beliau adalah orang Yaman ya. Saya melihat Arab sekarang bukan lagi Arab yang saya kenal. Demi Allah, kalau bukanlah karena ada Mekah dan Madinah di sana, saya tak akan mau masuk lagi. Dia melihat suatu perubahan yang sangat banyak sekali, perubahan yang sangat tidak bisa dipercayai. Baiklah saudaraku, hadis Nabi ini tidaklah terjadi kecuali di zaman kita. Ya, dan hadis ini terjadinya secara terbuka dan vulgar, begitu terang-terangan. Ya, maka kalau ada orang yang mengatakan enggak, ini nanti akan berubah lagi, ya akan berubah lagi, tapi di tangan siapa? Di tangan Imam Mahdi. Kalau ingin mengadakan perubahannya secara nggak karu-karuan begini, ya mustahil. Saya katakan mustahil. Ulama-ulama yang baik, yang lurus-lurus dari tangkap-tangkapin masuk penjara. Dai-dai yang sedikit aja mengkritik kebijakan pemerintah, dai-dai ini, maka mereka juga akan masuk ke dalam penjara. Sedikit aja, nggak usahlah disebutkan nama pemerintahnya, tapi kebijakan pemerintah punya membolehkan wanita buka aurat ini. Lalu dai itu mengatakan, bacakan hadis bahwa wajib menutup aurat, langsung ditangkap itu. Kenapa? Apa yang dibacakan walaupun hadis tentang buka aurat itu bertentangan dengan apa yang baru saja dikatakan oleh sang putra mahkota. Begitu kondisinya. Jangankan untuk kelas ulama dan dai, ibu kandungnya saja si bin Salman ini, ibu kandungnya saja mengkritik kebijakan anaknya di media tentang anaknya menerapkan pajak-pajak yang berat dan banyak ini, langsung ibunya nggak tahu rimbanya di mana, nggak diketahui, bertahun-tahun ibunya hilang, nggak tahu rimbanya di mana. Lah kelas ibunya saja dikucilkan, dijauhkan dari publik dan dari masyarakat dan sebagainya. Bagaimana dengan dai, ulama, ustadz? Selesai. Ya, saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, bila Arab Saudi sebagai simbol penegakan syariat Islam sudah seperti itu, dan mereka terang-terangan mengatakan menjadi Eropa baru di 5 tahun yang akan datang, dan mereka sudah mulai dari 2017, maka jangan heran kalau hari ini diskotik hidup di Arab, di Saudi. Hari ini bioskop nyala, pakai tos-tosan arak, minum-minuman keras, itu sudah mereka lakukan sekarang ini. Ya, sudah ada kasino-kasino, walaupun katanya nggak judi sih, tetapi sudah dilakukan secara terbuka, dan mereka dengan bangga main-main kartu, main apa semacamnya, yang semuanya adalah barang-barang judi. Mereka bangga. Mungkin yang mereka publikasikan adalah yang katanya hanya sekedar hiburan, tetapi ada yang mereka backup untuk. Dan sekarang hotel boleh dimasuki oleh pasang-pasangan yang nggak karu-karuan. Masuklah, sekamarlah, sebiliklah, nggak ada lagi larangan hari ini. Pantai-pantai sudah disediakan. Mulai kita lihat wanita-wanita telanjang, hanya pakai bikini, bahkan pakai kutang dengan celana dalam saja yang jalan-jalan di pinggir pantai. Itu terjadi di hari ini di Arab Saudi. Arab yang lainnya udah lama ada lewat. Yang ini baru, tapi begitu kencang sekali. Hadis ini jadi kenyataan. Ya, jangan cerita tentang negeri luar Arab, sedangkan Arab yang labelnya sebagai simbol tempatnya Islam itu jalan, tempatnya Islam itu jalan syariatnya, hari ini saja sudah hancur. Ya, hadis ini jadi kenyataan. Maka kita tidak perlu berpanjang-panjang tentang hadis ini ya. Saya rasa hadis ini cukup telak dan sangat tepat sekali dan tidak bisa dibela-bela. Baik, hadis ke-48 dan seterusnya. Hadis ke-48, manusia tidak saling mengenal. Nah, di ujung kitab ini diceritakan, ini ada sebuah kisah yang cukup menggelikan, halaman 186 ya. Ini ada sebuah kisah yang menggelikan. Kisah ini di mana? Ya di Arab. Kalau di Arab kayak gitu, ya apalagi luar Arab. Gitu aja patokan kita. Yaitu
Ada orang yang ketemu di mall, mereka berkenalan. Kita baca dulu hadisnya, baru kita bacakan kisah tadi ya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang tanda-tanda kiamat, lalu beliau menjawab, ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Ilmu tentang kapan kiamat itu tepatnya hanya Allah yang tahu, ya, dan Allah tidak pernah memberikan tahu kepada siapapun, tidak pernah, kepada Nabi tidak, kepada malaikat Jibril tidak, kepada siapa yang terdekat tidak pernah Allah kasih tahu. Maka kalau ada yang sok-sok mengumumkan bahwa saya melihat, saya dengan insting saya, dengan firasat saya, dengan ilmu saya tahu kapan kiamat, maka dia pendusta besar. Nabi Muhammad saja tak tahu, para malaikat saja tidak tahu, malaikat terdekat dengan Allah saja tidak tahu. Tiba-tiba ada yang mengatakannya dia adalah pendusta besar. Walakin ukhbirukum bimasyaritiha, tapi aku mau ceritakan pada kalian tentang tanda-tanda yang akan datang terlebih dahulu sebelum kiamat itu terjadi. Saya mau ceritakan pada kalian, kata Rasulullah SAW, wa ma yakunu baina yadaiha, dan apa-apa saja yang betul-betul akan terjadi. Inna baina yadaiha fitnatan wa haraja. Menjelang kiamat itu terjadi, banyak terjadi fitnah dan haraj. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, al fitnatu qad arafnaha. Ya Rasulullah, yang disebut dengan fitnah kami dah tahu. Tapi ya Rasulullah, fal haraj mahu, adapun haraj apa itu? Kata Rasulullah menjawab, qala bilisanil habasyah al qatlu. Maka Nabi menjawab dengan bahasa dengan lidah orang Habsyah, orang Ethiopia, al qatlu. Al haraj itu adalah al qatlu, pembunuhan, pembantaian. Lihat bagaimana pembunuhan terjadi di Mesir, bagaimana kaum muslimin sedang sholat Jumat oleh Sisi ditembakin, oleh tentaranya dibunuh, bagaimana para ulama-ulama kaum muslimin dibunuh, dan lihat bagaimana pembunuhan di Yaman, bagaimana pembunuhan di negeri Islam atau yang kayak di Suriah, pembunuhan, pembantaian, al qatlu, al qatlu, al qatlu. Lihat pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di negeri muslim, perang. Saudara-saudaraku, wa yulqa bainan nasi at-tanakur, dan kondisi manusia pada saat itu at-tanakur, di mana orang tidak kenal orang lain padahal dia tetangganya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yakadu ahadun ay ya'rifa ahada. Jadi orang saling enggak kenal, ya, dan orang juga saling tidak mau bertegur sapa. Nah, kisah yang tadi kami bacakan, ada tetangga, udah bertahun-tahun dia bertetangga di apartemen yang sama, betul-betul di sebelahnya, betul. Dia tak saling mengenal, saking sibuknya. Yang ini sibuk dengan dunianya, itu sibuk dengan dunia, ini sibuk dengan kerjanya, itu sibuk dengan kerjanya, saling tak kenal. Lalu ketemu di mall, mereka berkenalan, terasa hangat pembicaraan, lalu berkenalan, bapakmu siapa, nenekmu siapa, semacamnya, saling berkenalan. Lalu tinggal di mana? Ketika menyebutkan tinggal di mana, mereka terperangah antara satu dengan yang lain. Sudah berapa lama tinggal di situ? Sudah sekian tahun. Saya juga sudah sekian tahun. Ternyata pintu kamar aja berhadapan gitu. Pintu kamar aja berhadapan. Saling nggak kenal bertahun-tahun. Lah ini kejadian kalau di kota-kota besar kita hampir-hampir seperti itu. Saking sibuknya, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Kalau pernah ada hari libur, habis keluarga pergi jalan-jalan dan sebagainya, tak kenal dengan keluarga, ninggal keluarga acar, apa keluarganya dia tak tahu, ya. Apalagi rumahnya dikasih benteng yang tinggi, dikasih tembok yang tinggi, pakai anjing herder di depan, ya, nggak kenal dengan dunia, nggak kenal dengan lingkungan. Ini saya bukan cerita tentang Arab saja, secara menyeluruh dunia merasakan hari ini, manusia merasakan hari ini bagaimana kondisi orang saling tidak mengenal tetangganya itu terjadi, tak kenal. Makanya kalau bisa, sekali lagi, tinggallah di lingkungan di mana lingkungan itu benar-benar menjunjung tinggi norma-norma dan adab-adab syariat agama Allah SWT, sehingga ada bertetangga 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke depan, 40 ke belakang. Itu menjadi wilayah yang wajib diketahui dan wajib kita tunaikan adab-adab dan hak-hak tetangga. Walaupun dia non-muslim, dia berduka, dia bersedih, kuatkan hatinya, datangi, kunjungi. Ada yang sedang bersuka cita, ada yang ada acara, ikut bantu, bahkan hadiri acaranya dan sebagainya, ya. Ada yang sakit, kunjungin dan sebagainya. Nah, ini jangankan sakit mengunjungi, mati pun tetangganya dia nggak tahu. Dan siapa nama tetangganya dia nggak tahu. Ya Allah, ya Rabb, ini adalah suatu fenomena yang di zaman kita ini benar-benar terjadi. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita akan masuk besok insyaallah ke hadis yang ke-49. Barakallahu fikum, jazanallahu taqabbalallahu minna minkum, barakallahu fikum.
fikum, hayanallahu wa iyyakum wa taqabbalallahu minna minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu